Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Pasca Sarjana S2 Teknologi Pendidikan Universitas Darmas Indonesia. Pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang dibimbing oleh dosen Dr. Adlia Alfiriani, MPD. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok ada Bapak Budianto, saya sendiri Yulia Indriani, Ibu Erni Yusnita, dan Bapak Yandri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi pengembangan isi atau materi pembelajaran. Yang akan kami bahas pada pengembangan isi atau materi ini terdapat 6 aspek. Yang pertama yaitu pengertian materi pembelajaran, yang kedua jenis-jenis materi pembelajaran, yang ketiga prinsip-prinsip pengembangan materi, yang keempat penentuan cakupan dan urutan materi pembelajaran, yang kelima penentuan sumber belajar, dan yang keenam langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran atau instructional materials adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Bagian kedua yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama itu yang disebut dengan fakta. Fakta yaitu segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, peristiwa, sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen suatu benda, dan sebagainya. Yang kedua disebut dengan konsep. Konsep yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, inti atau isi, dan sebagainya. Yang ketiga disebut dengan prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, meliputi dalil, rumus, adagium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Bagian keempat, prosedur, merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Yang kelima, sikap atau nilai, merupakan hasil belajar aspek sikap, misalnya nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, dan minat belajar dan bekerja, dan sebagainya. Bagian ketiga, prinsip-prinsip pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu relevansi atau kesesuaian. Materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi yang lain. Yang kedua, konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah operasi aljabar, bilangan bentuk akar dalam pelajaran matematika kelas 10 semester 1 yang meliputi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Maka materi yang diajarkan juga harus meliputi teknik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan merasionalkan pecahan bentuk akar. Yang ketiga yaitu adekuasi atau kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Hal-hal yang harus dipertimbangkan guru dalam mengembangkan materi pembelajaran, yaitu yang pertama potensi peserta didik, yang kedua relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dan yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Bagian keempat yaitu penentuan cakupan dan urutan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu penentuan cakupan materi pembelajaran. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan apakah materinya berupa aspek kognitif, yaitu fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek afektif, ataukah aspek psikomotor.
Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Kecukupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan. Memadainya cakupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. B. Urutan materi pembelajaran. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Bagian kelima, penentuan sumber belajar. Berbagai sumber belajar dapat digunakan untuk mendukung materi pembelajaran tertentu. Penentuan tersebut harus tetap mengacu pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Beberapa jenis sumber belajar antara lain buku, laporan hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, kajian pakar bidang studi, karya profesional, buku kurikulum, terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan, situs-situs internet, multimedia, lingkungan seperti alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, dan ekonomi, dan narasumber. Langkah-langkah penentuan materi pembelajaran. Yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivis atau ranah pembelajarannya. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Materi yang akan dibelajarkan perlu diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Di samping itu, dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan dibelajarkan, maka guru akan mendapatkan ketepatan dalam metode pembelajarannya. Berikut adalah pertanyaan penuntun untuk mengidentifikasi jenis materi pembelajaran. Yang pertama, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa mengingat nama suatu objek, simbol, atau suatu peristiwa? Yang kedua, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa kemampuan untuk menyatakan suatu definisi, menuliskan ciri khas sesuatu, mengklasifikasikan atau mengelompokkan beberapa contoh objek sesuai dengan suatu definisi? Yang ketiga, apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa menjelaskan atau melakukan langkah-langkah atau prosedur secara urut atau membuat sesuatu? D. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa menentukan hubungan antara beberapa konsep atau menerapkan hubungan antara beberapa macam konsep? Bila jawabannya ya, berarti materi pembelajaran yang harus diajarkan termasuk dalam kategori prinsip. E. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa memilih berbuat atau tidak berbuat berdasar pertimbangan baik buruk, suka tidak suka, indah tidak indah? Jika jawabannya ya, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan berupa aspek, sikap, atau nilai. F. Apakah kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik berupa melakukan perbuatan secara fisik? Jika jawabannya ya, maka materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah aspek motorik. Contoh, dalam pembelajaran lompat tinggi, peserta didik diharapkan mampu melompati mistar setinggi 125 cm. Materi pembelajaran yang harus diajarkan adalah teknik lompat tinggi. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Kami meminta saran dan masukan dari Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.